Ya, kabar yang menyatakan bahwa ibu dari Nika Ardila baru tahu 3 hari setelahnya Nika dimakamkan. Ya, sepenuhnya hoax, mungkin aja itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kabar yang menyatakan bahwa ibu dari Nika Ardila baru tahu 3 hari setelahnya Nika dimakamkan. Ya, sepenuhnya hoax, mungkin aja itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Halo, welcome back to Fin Mystery. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap utuh untukmu. Hanya ku pinta darimu, setialah selamanya sehingga abadi. Cinta ini sayang, itu ku doakan. Tak mungkin kan terjadi kehancuran cinta kita andainya hatimu seperti hatiku. Dua lagu tadi pernah sangat fenomenal pada zamannya yang jikapun diputar di tahun 2020 ini, aku 100% yakin kalian orang yang slating denganku lahir tahun 90-an pasti bakal auto nyanyi, ya kan? That is the real evidence that she was really famous at that time, even now. Nika Ardila, sang diva rocker Indonesia yang sangat legendaris, yang kematiannya 25 tahun lalu, diyakini penuh dengan misteri dan teka-teki. Nyawa setiap orang memang sudah ditakdirkan oleh yang punya kehidupan, oleh yang menciptakan. Namun ketika ditemukan kejanggalan dari kematian tersebut, bagi yang masih hidup, bukan hal yang salah ketika mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Nika Ardila. So, gak usah kakek ngomong, siapkan pikir juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Bernama asli Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, Nika Ardila digariskan untuk sukses di usia yang masih sangat muda. Dari namanya saja kita tahu bahwa ada kemungkinan Nika Ardila masih memiliki keturunan atau garis keturunan dengan raja. Nika Ardila adalah sosok yang sangat cerdas, baik hati, passionate, multi-talent, dan juga punya jiwa sosial tinggi. Dia lahir di Bandung pada bulan Desember 1975. Jadi kalau misalkan beliau masih hidup sekarang, usianya juga masih terbilang muda, masih 45 tahun di 2020 ini, seandainya beliau masih hidup. Nika lahir dari pasangan Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat yang selanjutnya akan kita panggil sebagai papi dan mami saja ya. Nika Ardila adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Menurut kesaksian Alan sebagai kakak kedua dari Nika Ardila dan juga mami, darah seni yang ada di dalam diri Nika Ardila itu memang sudah diturunkan oleh kedua belah pihak keluarga. Jadi Nika Ardila yang memang sudah terkenal menjadi seorang penyanyi itu punya bakat dari keturunan ibunya, di mana pamannya itu ada yang menjadi penyanyi keroncong terkenal. Sedangkan yang nantinya Nika Ardila juga dikenal sebagai pemain sinetron yang apik gitu kan, berbakat, itu juga punya bakatnya dari garis keturunan ayah, di mana dari keluarga ayahnya itu ada anggota keluarga yang memang jago bermain teater. Jadi macam dari ayahnya jago acting, kemudian dari ibunya jago nyanyi, dan menjadilah seorang Nika Ardila yang sangat passionate dan juga multi talent. Sejak usia Nika ini masih 5 tahun, dia itu udah berani tampil menyanyi di hadapan keluarga besarnya ketika ada acara gitu kan, ada acara tuh dia tuh mau tampil nyanyi. Kalian bayangin 5 tahun berani naik ke panggung, kalian gimana bisa enggak?
Lalu di tahun 1985 ketika usia Nike masih 10 tahun, dia ini udah berani ikutan ajang kompetisi namanya Lagu Pilihanku dari TVRI. Luar biasanya dia keluar sebagai juara harapan 1. Masih di tahun yang sama juga, 1985, Nike Ardilla ikut kompetisi menyanyi lainnya, namanya adalah Festival Pop Singer HAPMI di Kodia Bandung, dan dia keluar sebagai juara. Luar biasa kan, usianya masih 10 tahun jadi juara wilayah Bandung. Kita orang 10 tahun masih ngapain, saudara? Nah, setelah itu dia macam gak ada capek ikut kompetisi-kompetisi menyanyi lainnya. Dia ikut kompetisi di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kemudian juga di tingkat wilayah provinsi gitu kan. Dan dia juga ditunjuk sebagai perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Bayangin kalian usia 10-11an udah tingkat nasional. Nah, setelah banyak kali menang kompetisi ini, menang kompetisi itu, Mami, ibu dari Nike Ardilla ini kayak tahu gitu loh bakat terpendam yang ada di dalam dirinya Nike Ardilla. Mami nggak mau bakat itu terbuang sia-sia. Akhirnya Mami mendaftarkan Nike Ardilla ke dalam Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI tadi. Nah, dari sinilah karir Nike Ardilla mulai dirintis. Nike yang masih kecil saat itu bergabung ke dalam manajemen yang dipunggawai oleh Denny Sabri, di mana Denny ini merupakan seorang wartawan musik yang sangat terkenal pada masa itu. Nah, dari sinilah Nike itu mulai diajari cara menyanyi yang benar, kemudian cara berakting yang benar, lalu cara modeling dan lain sebagainya. Dengan suara yang sangat unik, suaranya Nike ini kan kayak kecil, keras tapi melengking gitu loh. Makanya manajemennya lebih memfokuskan Nike untuk genre pop rock. Tak ayal dengan bakat luar biasa yang terpendam di dalam diri Nike Ardilla, dia yang masih duduk di bangku kelas 5 SD masih sangat kecil, sudah diminta oleh manajemennya untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik pop rock lainnya. Dan dia diberikan nama panggung Nike Astria awalnya. Alasan diberikan nama panggung Nike Astria karena manajemen tuh berharap kesuksesan dari Nike ini bisa sama dengan kesuksesan penyanyi pop rock yang sangat fenomenal pada zaman itu yang bernama Nicky Astria. Jadi kayak macam waktu itu tuh ada penyanyi pop rock wanita yang sangat terkenal dan fenomenal, namanya adalah Nicky Astria. Nah, karena namanya si kecil ini adalah Nike, akhirnya manajemen mikir kayak udahlah dikasih nama Nike Astria aja, kali aja dia bisa sesukses Nicky Astria kayak gitu. Dia juga tak jarang menjadi penyanyi pembuka dalam konser-konser besar milik penyanyi senior lainnya seperti Nicky Astria, Ita Permatasari, dan Ikang Fauzi. Karena belum punya lagu sendiri, akhirnya ketika Nike ini menjadi penyanyi pembuka, dia tak jarang membawakan lagu-lagu dari luar negeri seperti The Final Countdown dari Europe dan juga Honky Tonk Woman dari The Rolling Stone. Ingat ya, saat itu Nike Ardilla belum lulus SD, tapi dia itu udah bisa nyanyiin lagu bahasa Inggris, udah pintar betul lidahnya ngomong bahasa Inggris. Nah, kita orang SD masih ngapain? Umur segitu aku kenalnya lagu dangdut koplo. Bisa bahasa Inggris aja kelas 1 saya SMP. Dia belum lulus SD udah bisa bahasa Inggris loh. Gak ada apa-apanya kau dibandingin Nike, Vin. Akhirnya 1 tahun kemudian Nike bisa masuk dapur rekaman. Dia pun merilis sebuah single yang berjudul Lupa Diri. Tapi waktu itu masih single, gak dijadiin album. Jadi kayak dimasukin album kompilasi di mana penyanyi itu gak cuma Nike aja, tapi ada penyanyi-penyanyi lainnya. Sebenarnya Nike Ardilla sejak kecil sudah punya banyak lagu, tapi karena isinya itu cinta-cintaan, manajemen gak berani ngorbitin karena kan usianya Nike masih kecil gitu kan. Barulah di tahun 1989 diproduksi oleh Deddy Dores, Nike Ardilla akhirnya berhasil merilis sebuah single yang kemudian sangat terkenal dan dicintai oleh banyak orang. Dari sinilah nama Nike semakin melejit. Nike yang sudah terkenal saat itu mulai mengibarkan sayapnya di dunia entertainment lainnya. Tadi kan dia udah sukses di dunia tarik suara. Sekarang Nike merambah ke dunia acting dan juga model. Karena sebenarnya dari awal manajemen itu sudah melihat bakat terpendam yang sangat luar biasa di dalam diri Nike Ardilla. Jadi kayak sebenarnya manajemen itu udah tahu bahwa Nike merupakan paket lengkap dari 3 orang yang sangat terkenal di Indonesia waktu itu. Nike bisa menyanyi rock, dia bisa menggantikan Nicky Astria. Kemudian Nike juga punya bakat untuk acting, bisa menggantikan Meriam Bellina. Dan Nike juga punya bakat untuk model, dia bisa menggantikan Cut Ina. Jadi macam Nike Ardilla itu 1 orang paket komplit untuk 3 orang lainnya. 1 untuk 3 orang, keren gak tuh?
Nah kan, sejak saat itu, manajemen yang udah tahu potensi besar dalam diri Nike akhirnya memberikan banyak job buat Nike supaya Nike ini punya banyak kesempatan untuk mengasah kemampuannya dia. Jadi kayak udah sibuk banget Nike saat itu. Nyanyi iya, acting iya, model iya, iklan iya. Setelah menjadi sangat terkenal waktu itu, hampir kayak semua orang Indonesia tuh tahu siapa Nike ya kan. Akhirnya manajemen mengganti nama panggung Nike dari Nike Astria menjadi Nike AR. Tapi tak lama kemudian, Nike AR pun diganti menjadi Nike Ardilla. Awal 1990, Nike mendominasi dunia hiburan tanah air karena dia udah sangat terkenal kan. Di usia yang masih sangat belia, dia berhasil menjual albumnya yang berjudul Bintang Kehidupan sebanyak 2 juta kopi. Kalian bayangin tahun 90-an bisa ngejual 2 juta kopi tuh kan luar biasa men. Luar biasa, sangat luar biasa, di atas luar biasa. Kalian masih tahu Bintang Kehidupan yang kayak malam-malam ya, itu lagunya. Terjual 2 juta kopi. Bakat Nike Ardilla yang sangat luar biasa ini, kemampuannya emang kayak excellent banget, itu nggak cuma diakui oleh orang Indonesia aja, karena dia dari tahun 91 sampai 94 berhasil menyabet 4 penghargaan internasional dari negara Malaysia, Cina, sampai Rusia. Di momen yang sama, Nike juga berhasil menyabet 16 penghargaan nasional. Ini tuh masih penghargaan yang dia terima ketika dia masih dalam masa debut ya. Belum penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu setelahnya beliau meninggal gitu kan. Jadi tahun 2000-an itu Nike Ardilla masih mendapatkan penghargaan walaupun dianya udah nggak ada. Di tengah puncak kesuksesannya itu, Nike masih sempat membangun sebuah SLB yang kemudian mampu menampung 40 anak berkebutuhan khusus untuk sekolah. That is the real definition of bibit unggul. Such an angel. Do you think so? Namun sangat disayangkan, karir yang sangat gemerlap itu, prestasi yang sangat luar biasa tersebut harus terhenti karena Nike Ardilla harus kembali pada Tuhan di tahun 1995. Pada hari Jumat 17 Maret 1995, Nike ini kedapatan masih sibuk untuk proses shoot sinetron Marissa 2 di daerah Jakarta Selatan. Sebelum dibahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Nike Ardilla ini bersahabat dekat dengan penyanyi Inka Christy. Tahu kan kalian Inka Christy itu yang nyanyi sama Ami judulnya Cinta Kita yang Bulan Madu di Awan Biru. Nah itu lagunya sama yang Rela itu kan penyanyi Inka Christy. Nah Mbak Inka ini adalah sahabat dekat dari Nike Ardilla sejak mereka masih TK sampai beranjak dewasa. Nah, menurut kesaksian dari Mbak Inka, di tengah-tengah proses syuting sinetron Marissa 2, tiba-tiba Nike Ardilla ini telepon Mbak Inka gitu kan, bilang kalau Mbak Nike ini kangen sama Mbak Inka. Nike pengen ketemu sama Inka dan kawan-kawan dia yang dulu lama gak ketemu ya kan. Tapi syaratnya sebelum ketemu dengan kawan-kawan, Nike itu pengen ketemu dulu berdua aja sama Mbak Inka ini. Akhirnya disepakatilah mereka akan ketemu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 95. Dah, itu adalah info penting. Jadi kalian orang yang dengerin videoku sampai sekarang tuh wajib inget-inget info ini karena info ini sangat berhubungan dengan desas-desus, kejanggalan-kejanggalan atau teori-teori konspirasi yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Jadi inget-inget dulu, nanti akan aku bahas lebih lanjut. Oke. Dah, balik lagi ke kronologi ya kan. Nah setelahnya proses syuting Marissa 2 itu, Nike langsung pulang ke kontrakan yang ada di daerah Jakarta Selatan juga. Sampai di kontrakan sekitar pukul 2 pagi, jadi kan udah masuk ke tanggal 18 Maret. Sebenarnya Nike ini udah merasa kelelahan banget kan, soalnya kan dia syuting 10 jam gitu kan. Walaupun ada saat untuk istirahat ya pasti capek. Tapi walaupun dia capek, dia nggak bisa istirahat langsung karena dia kedatangan kawan-kawan lainnya di kontrakan itu. Nike memutuskan untuk menemani teman-teman yang bermain ke rumahnya. Kawan-kawan yang datang pagi itu adalah kawan-kawan Nike di dunia hiburan. Jadi kayak semacam artis itulah, sama-sama artisnya. Ada Teh Meli juga yang datang pada pagi itu ke rumahnya Nike Ardilla. Dah mereka akhirnya ngobrol gitu kan di situ. Walaupun kelelahan, tapi Nike ternyata nggak bisa tidur ya. Kayak mana bisa tidur, ada kawan-kawannya dia ya kan. Tapi kalau aku sih langsung tidur sih, karena kalau capek pasti tidur. Nggak peduli siapapun, aku pasti tidur. Nike nggak bisa tidur sampai pagi menyapa. Ketika pukul 8 pagi, Nike cabut lagi untuk berangkat ke lokasi syuting sinetron Warisan 2 yang ada di Bogor. Jadi bener-bener padat banget gitu kan. Kemarinnya syuting, pulang sampai pagi nggak bisa tidur, sampai pagi harinya lagi berangkat lagi buat syuting. Emang kayak gitu banget ya nasibnya artis, pusing aku.
Nyampe lokasi syuting, Nike masih harus minta maaf kepada setiap kru karena ternyata dia datangnya terlambat di lokasi tersebut. Dan gak seperti biasanya, Nike waktu itu minta kepada MUA-nya dia untuk ngebuat alisnya itu seperti Marilyn Monroe, idola dari Nike Ardilla. Ketika syuting Warisan 2 ini udah selesai, Nike dan juga manajernya pamit kepada setiap kru untuk pulang ke Bandung ke rumahnya karena Nike punya acara ulang tahun sebuah majalah tabloid yang dulu pernah kerjasama sama Nike Ardilla gitu loh. Jadi kayak macam padat kali loh jadwalnya Nike ini. Kayak gila kali ya, dari Jakarta, Bogor, Bandung. Wah. Nike dan manajernya berangkat dari Bogor sekitar pukul 8 malam. Sampainya di Bandung sekitar pukul 11 malam kan, tiba di rumahnya, rumah kedua orang tuanya itu. Apakah Nike langsung istirahat? Nope. Karena waktu itu acara untuk ulang tahun majalah sudah akan dimulai. Jadi kayak chit-chat sebentar aja sama papi sama mami gitu kan. Dibilangin sama mami, Nike jangan keluar neng gitu. Mami ngerasa gak enak, tapi Nike-nya bilang kalau dia itu harus tetap berangkat. Soalnya dia udah terlanjur janji kepada pemilik acara tersebut gitu loh. Kalau udah janji ya pasti harus bakal berangkat nih sosoknya si Nike Ardilla ini. Nike kemudian berangkat dari rumahnya yang ada di Bandung menuju lokasi sekitar pukul 12:30 malam. Dia dan Atun aja, sedangkan sopirnya yang nganterin dia dari Bogor ke Bandung itu diminta Nike untuk istirahat di rumah itu saja karena rencananya besoknya tanggal 19 harus kembali lagi ke Bogor untuk syuting rencananya. Yang nyetir saat itu adalah Nike sendiri, sedangkan manajernya ada di kursi penumpang. Mereka pun berangkat ke lokasi ya kan, tapi sebelum ke lokasi yang asli, Nike ini berangkat ke Hotel Jayakarta dulu untuk menjemput Gugun Gondrong dan kawan-kawan dia yang lain. Pukul 1 pagi mereka pun berangkat menuju BRI Tower. Nah, sekarang yang pada bingung itu sebenarnya Nike pergi kemana sih? Ke diskotik atau BRI Tower? Jawabannya dua-duanya benar, karena lokasi diskotik Polo itu ada di BRI Tower lantai 15. Daya kejawab. Nah, menurut kesaksian dari Atun sang manajer dan juga rekan-rekannya saat itu, ketika berada di diskotik, Nike hanya memesan jus jeruk dan tidak meminum minuman lainnya. Jadi kayak minum jus jeruk aja gitu loh, nggak pesan alkohol apa segala macam, nggak ada. Sudahnya acara selesai, Atun dan Nike itu memutuskan untuk makan dulu di Kontamani sekitar pukul 3.15 pagi. Selesai makan pukul 4 pagi. Nah, setelahnya itu kan mereka keluar dari restoran tersebut ya kan, tapi nggak langsung pulang. Mereka berdua menuju ke Hotel Jayakarta dan sempat juga chit-chat dengan Gugun Gondrong bersama kawan-kawan artis lainnya sampai pukul 5.30 pagi. Barulah mereka itu berdua ya kan turun dari hotel tersebut dan menuju rumah Nike Ardilla. Namun anehnya saat itu Atun kan menawarkan buat nyetir aja gitu, tapi Nike kekeh enggak, aku aja yang nyetir. Kayak gitu menurut kesaksian dari Atun sang manajer. Sebenarnya saat itu tujuan mereka harus ke Bogor untuk syuting, tapi Nike menawarkan untuk pulang ke rumah orang tuanya dulu karena harus mengambil baju. Dan naasnya, dalam perjalanan menuju rumah kedua orang tua dia, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, kecelakaan tragis tersebut harus terjadi. Nah, untuk segala macam asumsi, kejanggalan, bahkan teori konspirasi yang diciptakan karena ada perbedaan ucapan dari para saksi tentang waktu kejadian kecelakaan itu ya kan. Ada yang bilang itu jam 3 pagi, ada yang bilang itu jam 5, ada yang bilang setengah 7 dan lain sebagainya. Kalau menurutku dari kronologi yang aku jelaskan tadi, kemungkinan besar kecelakaannya terjadi sekitar pukul 5 pagi saat jalanan itu masih relatif sepi dan otomatis cahaya matahari belum muncul juga. Nah, terus kok bisa beda-beda gitu sih, Vin? Saksinya ada yang bilang jam 3, jam 4, jam 6, mana yang betul? Ya, mungkin itu adalah human error ya, kan namanya aja saksi manusia. Tapi kalau aku sih bilang jam 5 ya karena berdasarkan rentetan kronologi yang sudah aku jelaskan tadi. Atun sebagai manajer dari Nike Ardilla sekaligus saksi utama ya kan, dan juga orang terakhir yang berjumpa dengan Nike karena dia bersama Nike di dalam mobil itu saat kecelakaan terjadi, menjelaskan bahwa ketika kecelakaan itu terjadi suasana jalan tuh masih sepi, bahkan sinar matahari masih belum ada. Ya betul, ya sekitar jam 5 atau setengah 6 ketika mereka keluar dari Hotel Jayakarta itu. Atun menuturkan bahwa saat itu Nike awalnya mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Itu tuh masuk kategori ngebut gak sih kalau mobil? Ya kan maklum, aku kan belum pernah mengemudikan mobil ya kan. Maklum saudara.
Kemudian Atun juga menjelaskan bahwa awalnya yang Nike itu berjalan sekitar 60-80 km per jam langsung ingin ngebut karena kan situasinya itu masih sepi, masih kayak kurang sedikit kendaraan gitulah. Terpaksa dia ngebut karena jam 8 harus ada syuting di Bogor gitu. Nah, ketika itu di depan mobil Nike itu ada mobil berwarna merah yang jalannya itu sangat lambat gitu loh. Nike yang awalnya tuh ngebut pengen cepet sampai di Bogor, nggak mau telat kayak hari sebelumnya untuk syuting itu kan, nggak mau ngecewain para kru, akhirnya berinisiatif untuk mendahului. Tapi naasnya ketika mendahului tiba-tiba ada mobil TAF dari arah berlawanan yang sangat kencang. Menurut Atun, ada kemungkinan besar Nike waktu itu sangat terkejut dengan kemunculan mobil TAF tersebut. Karena dia terkejut, dia pun refleks banting setir ke kiri. Nah, karena itu kebanyakan bantingnya, maksudnya terlalu keras itu kan ngebantingnya sampai ngebikin mobil itu berputar. Jadi kayak awalnya kalau dibanting setir ke kiri ya udah minggir ke kiri gitu kan. Tapi kalau karena kebanyakan sampai ngebikin mobil Honda Civic yang dikendarai oleh Nike Ardilla itu putar arah gitu loh. Dan akhirnya nyebabin sebelah kanan mobil itu tuh nabrak pohon, lalu terpental dan baru berhenti ketika mobil itu menabrak bak sampah yang terbuat dari semen di pinggir jalan. So, untuk teman-teman yang berspekulasi atau bahkan mempercayai teori konspirasi tentang banting setirnya kan ke kiri, kok yang rusak sebelah kanan? Dari sini semoga bisa mendapatkan jawaban gitu ya. Jadi karena mungkin almarhumah itu saking terkejutnya berdasarkan keterangan dari saksi utama Mbak Atun nih ya kan, dia itu kan sampai banting setir ke kiri. Nah, karena saking cepatnya, saking banyaknya yang ngebanting setir sampai ngebikin mobil itu balik arah gitu loh. Jadi yang seharusnya kalau rusak itu sebelah kiri, jika banting setir ke kiri, malah yang rusak sebelah kanan karena mobilnya balik arah. Yadi, karyawan SPBU yang letak kerjanya 50 meter dari TKP itu menuturkan bahwa ketika pagi itu dia mendengar suara benturan yang sangat keras, dia langsung berlari menuju arah benturan tersebut, menuju TKP. Saat tiba di TKP, dia melihat orang-orang sudah berkerumun dan sedang membopong sosok wanita, tubuh wanita dari dalam mobil yang ringsek sebelah kanan. Dia pun mendekati mobil itu dan dia melihat ada lagi wanita di dalam mobil tersebut, di mana wanita itu sudah tidak bergerak lagi. Yadi menuturkan bahwa tangan wanita itu terangkat ke atas, keluar darah dari telinga dan bibirnya. Dan ketika orang-orang itu mengangkat tubuh wanita tersebut dari kursi kemudi, ternyata di jok kursi kemudi itu sudah tergenang banyak darah. Lagi-lagi hal ini juga dibenarkan oleh Alan, kakak kedua dari Nike Ardilla, yang disampaikan dalam wawancara bersama SD Entertainment. Buat teman-teman yang pengen tahu sendiri seperti apa video wawancara dengan anggota keluarga Nike Ardilla ini, bisa langsung klik link videonya di kolom deskripsi ya. Kabar bahwa Nike Ardilla mengalami kecelakaan yang sangat tragis itu pun tersebar dari mulut ke mulut. Alan yang merupakan kakak kedua dari Nike Ardilla yang mendengar kabar itu dari mulut orang lain pun langsung mencari tahu kebenarannya, walaupun saat itu dia sedang menerima tamu di rumahnya. Kulansir dari CNN Indonesia, Alan, kakak kedua dari Nike Ardilla itu katanya ingat betul bahwa pada pagi tanggal 19 Maret 1995 dia benar-benar mondar-mandir di sekitar Jalan RE Marta Dinata cuma untuk nyari bangkai mobil dari Nike atau setidaknya sisa serpihan dari kecelakaan yang katanya menimpa adiknya itu. Tapi ternyata dia nggak nemuin apa-apa, nihil. Dia pun berasumsi bahwa sang adik mungkin sudah dibawa ke rumah sakit. Ceklah itu dia kan segala rumah sakit yang ada di Bandung, dari rumah sakit Boroneus, rumah sakit Advent, bahkan rumah sakit Dr. Hasan Sadikin. Tapi dia tetap nggak nemuin adiknya itu di mana, dia nggak tahu. Semakin kalut nih ya kan si kakak ini, dia pun langsung inisiatif buat tanya ke Polrestabes. Ketika sampai di kantor polisi, betapa terkejutnya dia saat dia melihat bangkai mobil adiknya, Honda Civic metalik biru yang bagian kanannya itu udah ringsek. Dia pun ditunjukkan barang-barang pribadi milik Nike Ardilla oleh pihak kepolisian. Polisi tak kunjung memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Nike Ardilla. Mereka malah memberikan air minum kepada Alan dan meminta Alan untuk tenang dan beristirahat sebentar. Walau pada akhirnya para polisi juga mengatakan sih keadaan sebenarnya Nike Ardilla itu udah tewas, tapi menurutku poin ini tuh kayak fishy gitu. Dengan alasan apa polisi tuh nggak segera ngeberitahu Alan dan juga keluarga bahwa Nike Ardilla udah tewas? Anggaplah bahwa polisi tuh nggak kunjung memberitahu Alan tentang kebenaran dari keadaan adiknya ini tuh karena para polisi kasihan pada Alan yang kayak kelihatannya terpukul, terkejut hanya karena melihat bangkai mobil dari adiknya itu ya kan. Mereka nggak mau bikin Alan semakin nggak karu-karuan.
mungkin itu benar. Tapi apakah tindakan mereka itu benar gitu? Harusnya ketika mereka udah cek keadaan Nike ya kan, tahu kalau korban ini adalah Nike Ardila, ya mereka harus kontak langsung keluarganya Nike. Nggak mungkin polisinya tuh nggak kenal siapa Nike, nggak tahu keluarganya Nike ada di mana, kan mereka sama-sama di Bandung. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nike tuh udah terkenal saat itu dan nggak mungkin polisinya nggak kenal Nike, fix ya. Nah kalau misalkan udah tahu itu Nike Ardila, kok nggak segera dihubungi itu kenapa? Ini sampai kakaknya sendiri yang datang ke Polrestabes buat nanya keadaan dari adiknya. Nah terus selama itu polisinya tuh ngapain? Kenapa nggak segera kontak keluarga? It's kind of weird and so fishy. Nah tadi aku minta teman-teman buat ingat-ingat bahwa Nike itu punya sahabat kecil dari TK sampai mereka beranjak dewasa. Sahabatnya ini juga penyanyi ya kan, bernama Inka Christy, dimana mereka pada hari Jumat itu sudah punya janji untuk ketemuan di hari Minggu tanggal 19 Maret 1995. Ingat kan? Nah di hari Minggu itu otomatis banyak orang yang ngomongin tentang peristiwa kecelakaan yang menimpa Nike Ardila atau bahkan tewasnya Nike Ardila ya kan di hari Minggu itu. Walaupun gak secanggih sekarang ya pasti banyak orang yang ngomongin karena Nike sangat terkenal. Sampai akhirnya label dari Inka Christy menghubungi si Inka gitu kan, tanya, Inka bener gak sih Nike itu meninggal gitu kan, kan kamu teman dekatnya. Lalu si Inka ini jawab, apa sih enggak, orang hari ini kita ada jadwal ketemu kok, enggak tahu kabar di mana gitu. Terus si labelnya tanya, lah ini ada kabar kayak gitu makanya kami tanya ke kamu, soalnya kamu kan yang paling dekat dengan Nike Ardila. Meski sebenarnya Inka ini masih menganggap itu adalah lucon, tapi karena dia itu sadar bahwa dia nggak kunjung dihubungi oleh Nike Ardila, akhirnya dia ikutan was-was. Dia pun bergegas menuju TV swasta di Bandung, waktu itu namanya TVRI Bandung, buat memastikan gitu loh kabar itu iya apa enggak gitu kan. Sampainya di TVRI Bandung malah pihak TVRI itu bilang, ya ini kami juga masih memastikan karena beritanya tuh masih simpang siur. Makin kalut itu kan si Inka, akhirnya dia berinisiatif untuk datang ke Bandung langsung demi menemui sahabatnya sesuai dengan janji yang sudah mereka berdua buat di hari Jumat melalui telepon itu. Dan setelahnya sampai di rumah orang tua Nike Ardila, betapa lemas kaki Inka Christy saat dia dengan matanya sendiri menyaksikan rumah dari Nike Ardila, sahabat kecilnya yang 2 hari lalu berjanji untuk bertemu dengannya, sudah dipenuhi oleh para pelayat dan juga fans yang sangat berduka. Dia pun masuk ke dalam dan akhirnya tangisnya pecah, tubuhnya ambruk saat dia menyaksikan mami dari Nike Ardila terbujur tak sadarkan diri di atas ranjang kamar tidur Nike Ardila. Inka bersaksi bahwa pada hari itu 19 Maret 1995 dia benar-benar hancur dan gak tahu harus berbuat apa. Nyatanya ketika Inka sampai di rumah duka, ternyata jenazah dari Nike Ardila sudah dibawa ke Ciamis untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Sedangkan dia hanya bisa duduk bersimpuh menemani mami dari Nike Ardila di kamar sahabatnya yang sudah pergi untuk selama-lamanya. Inka bilang bahwa saat itu dia hanya bisa duduk di kamar sahabatnya, memperhatikan foto-foto kebersamaan antara dia dan Nike Ardila yang dipajang oleh Nike di kamar tidurnya itu, tanpa bisa berkata apa-apa. Jadi fix ya, kabar yang menyatakan bahwa ibu dari Nike Ardila baru tahu 3 hari setelahnya Nike dimakamkan. Ya sepenuhnya hoax, mungkin aja itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu tuh cuma tulisan yang aku baca dari beberapa artikel, bahkan aku temukan di beberapa penjelasan yang ada di YouTube. Ya nggak jelas sumbernya di mana. Sedangkan apa yang aku ceritakan tadi itu benar-benar dari saksi hidup langsung seorang penyanyi yang juga merupakan sahabat dekat dari Nike Ardila sejak masih TK sampai menginjak dewasa, yang bernama Inka Christy. Dan teman-teman yang pengen dengerin video itu langsung bisa langsung cek atau klik linknya di kolom deskripsi. Silahkan dengerin baik-baik penjelasan dari Inka Christy tentang kejadian di tanggal 19 Maret 1995 di rumah duka Nike Ardila. Satu hal janggal yang menurutku tuh sangat fishy dan perlu untuk ku bahas sendiri dalam pembahasan kasus ini ya kan, tentang apakah benar kematian dari Nike Ardila ada sangkut pautnya dengan sosok cucu dari penguasa Indonesia saat itu yang bernama Eno Sigit. Eno Sigit merupakan cucu dari Presiden kedua Indonesia, Presiden Soeharto, sekaligus cucu dari keluarga besar Presiden Soeharto, yaitu keluarga yang sangat ditakuti saat itu. Kabarnya saat muda,
Eno dan Nike ini berkawan. Kalau misalkan udah ada foto kayak gini kan berarti mereka emang kenal gitu ya, nggak tahu kenal deket apa enggaknya. Tapi yang jelas mereka udah kenal dari saat mereka masih kecil, masih muda. Eno Sigit waktu itu diketahui sedang menjalin kasih dengan seorang perwira angkatan udara yang bernama Tommy Nasution yang juga sekaligus sebagai putra dari Gubernur Sumatera Utara bernama Hairun Nasution. Menurut keterangan dari sahabat dekat Eno Sigit yang bernama Raymond Benz, hubungan antara Eno dan Tommy ini sudah berlangsung selama 6 tahun sampai di 1965 itu udah 6 tahun hubungannya mereka berdua. Nah, menginjak usia dewasa, Raymond dan juga Eno memergoki Tommy sedang bermesraan dengan Nike Ardila waktu itu. Raymond menjelaskan bahwa waktu itu Eno nggak marah, tapi dia nggak suka aja ngelihat Tommy bermesraan dengan Nike Ardila yang juga udah kenal dengan dia sejak masih muda. Namun kabarnya kesabaran Eno Sigit ini udah pecah ketika dia mendengar Nike Ardila nekat memperkenalkan Tommy Nasution di hadapan publik atau infotainment mengatakan bahwa Tommy adalah kekasihnya. Tentu saja ini merupakan penghinaan yang sangat besar kepada keluarga Cendana karena yang orang tahu Tommy adalah kekasih dari Eno. Nah ini tiba-tiba Nike memperkenalkan Tommy sebagai kekasihnya. Gimana gak malu coba keluarga Cendana? Marah si Eno. Gosip yang santer beredar waktu itu katanya Eno sampai menodongkan pistol kepada Nike Ardila sampai membuat sang artis terkejut dan dia pun pingsan. Tapi tak lama, tiba-tiba berita itu berhenti, nggak ada yang ngomongin itu lagi, jadi kayak tiba-tiba hilang gitu loh. Lalu, si Eno pergi ke London untuk melanjutkan sekolah model di sana. Tak lama kemudian, Nike Ardila tewas dalam sebuah tragedi kecelakaan. Nah, yang ngebuat publik ini heboh adalah pernyataan dari Eno Sigit saat diwawancarai terkait pendapatnya dia tentang kepergian sang diva rocker Indonesia. Macam wartawan ini nanya gitu ke Mbak Enonya kan, Mbak Eno ini gimana Mbak Nike Ardila udah meninggal, Mbak yang dulunya itu kenal sama Mbak Nike gimana ya pendapatnya Mbak ini, sedih atau gimana, macam gitulah ya tanya si wartawan itu. Nah si Enonya itu dengan sangat aneh dia ngejawab, oh iya? Tapi bukan aku loh. Terus siapa Mbak? Pernyataan dari Eno ini dianggap janggal dan sangat weird itu karena wartawan gak lagi interogasi dia. Wartawan cuma tanya, pengen tahu pendapatnya Eno tentang kepergian dari sang diva rocker Indonesia karena Eno dulu pernah dekat dengan Nike Ardila gitu loh. Kenapa jawabannya kayak gitu? Ya kan? Questionable. Ditambah lagi, kesaksian dari orang-orang di sekitar lokasi ketika kejadian kecelakaan terjadi. Mereka itu katanya ngelihat mobil hardtop warna merah yang memepet mobilnya Nike Ardila, di mana mobil itu dikendarai oleh pria misterius berambut cepak. Sosok laki-laki yang dideskripsikan sebagai pria berambut cepak ini refer ke laki-laki yang bekerja di dunia militer ya kan. Sekarang, apa latar belakang dari pimpinan keluarga Cendana? Militer, benar kan? Makanya ketika berita itu mencuat, semua orang, hampir semua itu pasti langsung berpendapat, loh ini ada hubungannya nih kematian Nike sama keluarga Cendana nih, pasti yang ngebunuh Eno nih, kayak gitu. Anehnya, keterangan dari pihak kepolisian itu malah menyebutkan bahwa tidak pernah ada hardtop merah saat kejadian kecelakaan Nike Ardila. Yang ada hanyalah mobil TAF yang datang dengan sangat tiba-tiba dan sangat kencang dari arah berlawanan hingga mengagetkan Nike sampai Nike banting setir dan terjadilah kecelakaan itu. Dari keterangan polisian kayak gitu. Meski polisi berkali-kali stating bahwa hardtop merah itu tidak pernah ada, bahkan manajer dari Nike Ardila, Mbak Atun, yang menjadi saksi kunci dari tragedi tersebut sekaligus orang terakhir yang bersama Nike Ardila sampai Nike menemui ajalnya juga nggak pernah sama sekali menyinggung hal tentang hardtop merah. Para diehard fan dari Nike Ardila ini masih banyak yang mempercayai bahwa hardtop merah itu benar-benar ada tapi sengaja disembunyikan. Meski kasusnya sudah ditutup sejak tahun 1995 karena dianggap sebagai kecelakaan murni, para diehard fans dan juga orang-orang lain yang ya ibaratnya nggak jadi diehard fans itu banyak yang percaya kalau keluarga Cendana lah dibalik kecelakaan Nike Ardila. Tapi karena ini adalah keluarga Cendana, maka nggak ada yang berani menyentuh, bahkan nggak ada yang berani mengungkitnya. Dan pertanyaannya, apakah aku percaya? Well, gini ya Rek, aku nggak bermaksud untuk ngebela siapapun karena aku juga nggak tahu ya kan, aku belum lahir waktu itu. Tapi aku tuh ngatain
aku tuh ngebilang apa yang aku temuin dari hasil risetku aja. Yang pertama, tentang siapakah kekasih dari Nike Ardila. Apakah Nike ini benar-benar memperkenalkan Tommy Nasution kepada publik sebagai kekasihnya juga masih misteri gitu loh. Karena emang nggak ada rekam beritanya. Walaupun terjadi pada tahun 95, kalau emang itu huge banget, diperhatikan oleh banyak orang, ya pasti masih ada rekam beritanya. Tapi aku nggak nemuin. Apakah disembunyikan? I don't know. Dan malah kakak kedua dari Nike Ardila yang bernama Alan tadi tuh kayak ngejelasin bahwa Nike sebenarnya sangat mengagumi sosok penyanyi yang bernama Rian Hidayat. Jadi kayak Nike tuh mendem rasa kepada Rian Hidayat itu. Cuma karena waktu itu si Riannya itu udah punya kekasih, akhirnya Nike ya mendem rasanya sendiri. Itu malah kata kakaknya Alan. Terus apa hubungannya antara Nike dan Tommy Nasution? Yang kedua, wawancara yang mengatakan bahwa Enol Sigit bilang, tapi bukan aku loh, itu nggak pernah aku temuin. Jadi apakah benar wawancara itu terjadi, berlangsung, ataukah hanya karangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? I don't know. Komen di bawah. Kalau kalian tahu beritanya, please kasih linknya di kolom komentar biar aku bisa denger langsung juga. Yang ketiga, kesaksian para warga yang mengatakan bahwa mereka melihat mobil hardtop merah memepet mobilnya Nike Ardila itu juga ibarat debu yang diterbangkan aja gitu loh. Kalau misalkan nggak ada CCTV yang mengiyakan. Namanya aja 95 ya kan, CCTV juga ya ada pun ya langka gitu di Indonesia tahun 1995 itu kan. Apalagi saksi utama, orang terakhir yang bersama Nike Ardila di dalam mobil itu, sang manajer ya Mbak Atun, gak pernah menyinggung tentang mobil hardtop merah sampai sekarang. Jadi apakah kesaksian para warga yang katanya melihat mobil hardtop merah itu benar adanya, tapi dibungkam secara diam-diam? Ataukah semua itu hanya sebatas karangan cerita dari orang tidak bertanggung jawab yang menginginkan kasus ini semakin misterius dan semakin renyah untuk dikunyah ketika disangkut pautkan dengan keluarga penguasa dan juga balas dendam cinta segitiga? Aku sendiri nggak tahu, tapi kalau kalian punya pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar karena aku pengen banget baca pendapat kalian untuk teori konspirasi kasus kematian dari sang legendaris Nike Ardila. Masalah itu dulu Vimis dariku. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalau kalian suka channelku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Please dukung aku biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Kalau suka konten ini, jangan lupa buat klik like-nya, juga komen di kolom komentar, kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian juga suka true crime macam aku. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vimis Fin Mystery. Bye.